Anissa duduk di depan televisi. Beberapa waktu berselang, ia merubah posisi, menonton sambil berbaring. Karena bosan, ia pun memilih untuk membersihkan lemari pendingin. Hah, baru jam segini. Perasaan dari tadi aku ngerjain ini itu, tapi jam kayak nggak jalan juga. Apa mungkin jamnya nggak ada baterai? Anissa akhirnya mengambil ponsel dan melihat jam di gawai pintarnya. Sama aja ternyata. Bosannya, wanita itu mengeluh setelah banyak hal yang ia lakukan, tetapi masih juga merasa bosan saat berada di rumah. Emang paling bener aku tuh kerja aja. Anissa merebahkan diri di sofa ruang tengah dengan posisi tengkurap. Kedua kaki ia lipat ke atas lalu diayunkan hingga beberapa saat kemudian kedua kalinya jatuh di atas kaki sofa karena ia tertidur. Beberapa jam kemudian wanita itu masih tidur pulas saat pintu rumahnya ada yang membuka. "Ayo masuk Oma," suara Keandra terdengar. "Oma silakan duduk, aku panggil dulu Ibu." "Makasih sayang," ucap Rimah duduk di kursi ruang tamu. Rumah itu lalu mengandarkan pandangan ke sekitar. Rasanya miris mengingat cucu dan menantunya tinggal di sana. Meski masih terbilang layak, tetapi jika dibandingkan dengan rumah mereka sangat jauh berbeda. Ibu kenapa?" Rimah yang terkejut saat mendengar cucunya memekik segera beranjak menghampiri. "Ken, sayang, ada apa?" "Ibu, Oma," dengan cemas Keandra menatap ibunya. Begitu juga dengan Rimah, ia khawatir dengan keadaan menantu. Belum sempat Keandra berkata, Anissa sudah lebih dulu bergerak, mengangkat kepala dan menyadari putrinya ada di sana. "Ken udah pulang. Ibu kenapa?" Keandra masih menatap khawatir pada sang ibu. "Gak apa-apa sayang, ibu cuma ketiduran," Anissa menjawab seraya bangkit dari posisi tidur tengkurapnya, kemudian duduk. "Ibu kenapa tidurnya gak di kamar aja sih? Bikin orang takut," omel Keandra. "Takut kenapa? Emang kelihatan serem ya kalau ibu tidur di sini?" "Bukan gitu ibu. Tapi tadi aku takut ibu kenapa-napa. Aku sama Oma sampai kaget," kilah Keandra. "Oma?" kening Anissa berkut. "Iya, kan aku pulang sekolah dijemput sama Oma." Anissa baru mengingat hal itu. Ia menoleh ke samping dan ternyata ibu mertua sedang berdiri di sana sembari menatapnya. Ia pun cengar-cengir seraya bangkit berdiri kemudian menghampiri wanita itu. "Mama, apa kabar?" tanyanya setelah mencium punggung tangan ibu mertua. Rimah yang sejak tadi berusaha menahan tawa tersenyum. "Alhamdulillah, kabar mama baik sayang." "Ken kenapa tadi teriak?" Kenzo yang baru keluar dari kamar mandi bertanya. Saat sampai rumah, ia langsung pergi ke kamar mandi karena perutnya mulas. Bukannya menjawab Keandra, justru menjerit sambil menutup wajah menghilangkan kedua tangan. "Ken, itu celananya dipakai dulu yang benar," tegur Rima ketika melihat cucunya tidak menutup resleting celana dengan benar. "Maaf, Kenzo." Ia menyadari hal itu, segera berbalik dan merapikan celana. Setelahnya ia kembali menghadap pada yang lain. "Aku tadi buru-buru karena dengar Kean menjerit." "Gak ada apa-apa, aku tadi cuma kaget aja waktu lihat ibu tidur di kursi." "Emang kamu gak lihat ibu waktu lewat? Tadi kamu kan yang duluan masuk. Aku buru-buru ke kamar mandi karena sakit perut, jadi gak ngeh juga kalau ada ibu di kursi." "Ya sudah, gak perlu bahas lagi soal itu. Lebih baik kalian ganti baju dulu sana," Rimah berkata seraya menatap pada kedua cucunya bergantian. "Baik Oma," angguk kedua anak itu. "Ken, kamu duluan ganti bajunya, habis itu baru aku," titah Keandra. Tanpa mengatakan apapun, Kenzo berangkat masuk ke dalam kamar. "Ayo Mas, silahkan duduk. Maaf rumahnya hanya seperti ini." "Sebentar,
aku buatkan minuman, cengir Anissa segera mempersilahkan ibu mertua untuk duduk. Setelah itu beranjak menuju dapur. Kiandra duduk menemani sang nenek. Kian betah tinggal di sini? Tanyanya sambil mengucap kepala Kiandra. Anak perempuan itu mengangguk. Betah Oma, aku suka tinggal di sini. Kenapa nggak tinggal di rumah ayah aja atau di rumah Oma juga boleh? Aku mau tinggal sama ibu aja Oma. Nggak apa-apa kok tinggal di mana aja, yang penting sama ibu. Jawaban polos Kiandra. Rima hanya tersenyum mendengar jawaban cucu perempuannya. Sama keras kepala seperti putranya. Kian, sayang ganti dulu bajunya Ki, biar gak kotor. Itu kan udah keluar, ujar Anissa yang datang dengan membawa nampan berisi minuman untuk semua orang bersamaan dengan Kenzo yang keluar dari kamar. Iya ibu, angguk Kiandra. Oma sebentar ya, aku mau ganti baju dulu, pamitnya pada sang nenek yang hanya mengangguki ucapannya. Setelah itu ia pun berlalu. Anissa meletakkan nampan di atas meja. Silahkan diminum mah, maaf, hanya air teh, ujarnya mengambil salah satu gelas dan meletakkannya di depan ibu mertua. Rima tersenyum. Makasih sayang. Ibu, ini buat aku, tanya Kenzo menunjuk pada gelas berisi susu coklat kesukaan. Iya sayang, jawab Anissa tersenyum pada putranya. Au panas, sabar sayang, tunggu dingin dulu, tegur Anissa yang hanya membuat anak itu cengengesan. Ini buat Kian kan yang stroberi? Kenzo bertanya lagi dan diangguki oleh sang ibu. Aku bawa ke kamar ya bu, biar aku sama Kian minum di kamar aja, ujar Kenzo sambil membawa nampan berisi 2 gelas minuman untuk ia dan sang kakak. Sengaja memberi ruang pada ibu dan neneknya untuk bicara. Iya sayang, tapi hati-hati bawanya, angguk Anissa. Oke bu. Kenzo membawa nampan itu ke kamar. Tepat saat pintu ruangan itu terbuka dan Kiandra muncul di sana. Ayo Kak, kita minum di dalam sambil lihat acara di laptop aku, ajak Kenzo. Saat Kiandra hendak melangkahkan kaki keluar dari kamar. Ayo, Kiandra mengangguk. 2 anak kembar itu masuk ke dalam kamar tanpa menutup pintu, meninggalkan 2 wanita dewasa lainnya duduk berdua di atas kursi yang ada di dekat meja belajar. Sementara itu, Bara bilang kamu sakit. Gimana sekarang keadaan kamu? Tanya Rimah menatap lembut pada menantunya. Alhamdulillah aku udah baikan kok Ma. Semoga aja besok aku udah bisa kerja lagi. Aku bosan juga di rumah, ujar Anissa sembari terkekeh. Kamu sakit juga karena kecapean kerja lo itu. Kenapa nggak tinggal di rumah kalian aja? Apalagi sekarang kamu bukan cuma tinggal sama Kean, tapi sama Kenzo juga. Otomatis tugas kamu jadi lebih banyak. Soal biaya kamu tidak perlu khawatir. Kamu dan anak-anak tanggung jawab suami kamu, balas Rima. Bukan soal biaya juga Ma, aku bosan kalau cuma tinggal di rumah. Tadi aja sampai ketiduran di sini saking bosannya. Apalagi Ken dan Ken juga sekolahnya full day, timpal Anissa. Teringat pada kejadian tadi yang membuatnya malu setengah hidup karena kepergok tidur dengan keadaan memalukan oleh ibu mertua. Kalau gitu tinggal di rumah kalian aja, kan tidak terlalu jauh juga dari rumah mama. Jadi kalau anak-anak lagi sekolah, kamu bisa ke tempat mama biar mama juga ada teman di rumah, usul Rima. Anissa kini mengerti kemana arah tujuan pembicaraan ibu mertua. Apa Mas Bara yang nyuruh mama buat pujuk aku supaya mau tinggal di rumah dia? Gak jelas banget emang itu orang. Giliran ditanya alasan aku harus ikut dia, malah cuma bilang karena anak-anak. Memangnya dia gak punya alasan lain? Dalam hati ia menggerutu. Gimana sayang, mau tinggal di sana atau tinggal di sini? Tapi gak usah kerja, bukan apa-apa. Kalau di sini kan
kamu cuma sendirian ngurus anak-anak. Mama gak mau aja kamu kecapean karena harus ngurus mereka dan harus kerja juga. Rimah menatap penuh harap, ingin menantu dan cucu hidup lebih baik sampai seperti ia dan yang lain. Anissa tersenyum. Maaf Ma, untuk saat ini aku belum bisa menolak dengan tegas. Ia belum siap, ditambah sampai saat ini tidak pernah ada obrolan serius antara dirinya dan suami. Pria itu hanya mengajaknya pindah saja tanpa ada obrolan lebih lanjut. Rima hanya tersenyum sembari menghela nafas panjang. Meski kecewa, tetapi ia tidak bisa memaksa. Beberapa jam setelah ibu mertua pamit, Anissa gegas membuka pintu ketika mendengar bunyi bel rumah. Sempat mengira itu adalah suaminya, tetapi ternyata bukan. Seorang pria sedang berdiri di sana dan ia mengenali orang itu adalah sopir pribadi keluarga Prasetya. "Iya Pak, maaf Mbak, saya diminta Ibu Rima untuk mengantarkan barang," ujar sang sopir. "Barang?" Anissa mengernyit. "Barang apa ya Pak?" "Makanan Mbak," jawab sang sopir. Oh, Anissa mengira nenek dari anak-anaknya itu mengantarkan makanan untuk makan malam nanti, karena sebelum pulang Rima pun sempat mengatakan hal itu. Sementara Anissa membuka pintu pagar, sopir berusia sekitar 40 tahun itu kembali ke mobil untuk mengambil barang yang dimaksud. Ia menenteng 2 kantung kresek berukuran besar dari dalam kendaraan roda 4 tersebut. "Mau disimpan di mana Mbak?" tanyanya pada Anissa yang masih berdiri di dekat pintu pagar. "Simpan di ruang tamu aja Pak," jawab Anissa dan dianggupi oleh sopir tersebut. "Baik Mbak." Pria itu berlalu dengan membawa barang di tangan kiri dan kanan. Sesaat kemudian ia kembali. "Makasih Pak," ujar Anissa. Karena mengira tugas sang sopir sudah selesai, ia pun bersiap untuk menutup pintu pagar. "Sebentar Mbak, masih ada lagi di mobil," sahut sopir itu. "Oh, masih ada, yaudah," balas Anissa yang sempat berpikir hanya 2 kantong kresek tadi saja. Ia kembali menunggu seraya menatap ke arah mobil. Sopir itu kembali membawa 2 kresek lainnya. Di saat itulah Anissa mulai bertanya-tanya sebenarnya seberapa banyak barang yang dikirim oleh ibu mertua. Karena penasaran, ia pun mendekati mobil ketika sang sopir sudah membawa 2 kantung kresek kalinya untuk kedua kali. Anissa melotot dengan mulut menganga ketika melihat bagian belakang kendaraan mewah itu penuh dengan barang-barang. "Ini semuanya buat di sini Pak?" bertanya ketika sang sopir kembali. "Iya Mbak, masih ada di bagasi dan kursi depan," angguk pria itu sambil membuka pintu bagian depan. Di kursi samping kemudi itu, Anissa melihat ada barang lain. Tentu saja ia terkejut dan benar-benar tidak habis pikir entah apa isi dari kantung-kantung berukuran besar itu. Yang pasti saat ini, sebelum tahu isinya saja, ia sudah bingung apa yang harus dilakukan dengan semua barang itu, karena tidak tega membiarkan sopir ibu mertuanya bekerja sendiri. Anissa akhirnya membantu menurunkan barang-barang itu dari mobil, sementara sang supir mengangkutnya ke dalam rumah. Barang terakhir ia bawa sendiri menyusul sang sopir yang udah lebih dulu masuk, menggelengkan kepala, hampir tidak percaya ketika melihat ruang tamu rumahnya penuh dengan barang. "Ini barang sebanyak ini harus saya apakan Pak? Apa sih ini isinya?" tanya Anissa sambil mengedarkan pandangan pada barang yang dikemas dalam kresek besar berwarna putih. "Macam-macam Mbak, ada makanan, ada sayuran juga, ada daging, bumbu dapur, susu buat Mas Ken, dan bakpean. Pokoknya kebutuhan rumah tangga komplit Mbak," jawab sang sopir. Anissa kembali menggelengkan kepala. Stok sebanyak itu mau ia simpan di mana? "Apa nggak bisa Bapak bawa sebagian buat keluarga Bapak?" "Nggak bisa Mbak,
Bapak bawa aja sebagian, gak apa-apa kok. Saya juga gak akan bilang sama mama. Maaf mbak, tapi saya gak bisa. Alhamdulillah kebutuhan saya juga sudah dipenuhi oleh ibu. Jadi ini semua memang untuk mbak dan anak-anak. Sopir itu tetap menolak. Bapak nanti bisa bagiin ke tetangga bapak, saya sedekah. Sekali lagi saya minta maaf mbak, saya hanya ditugaskan oleh ibu untuk mengantar semua ini. Kalau mbak mau kasih ke orang lain silahkan, tapi mbak aja yang kasih, jangan saya, karena saya diamanatkan oleh ibu untuk mengantarnya aja. Anissa menghela nafas panjang. Baiklah kalau gitu, makasih pak.